Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ines Mutia dengan NIM 190401013 dari Prodi Ekonomi Syariah kelas 5M. Nah, hari ini saya akan membahas mengenai materi dasar pemilihan lokasi proyek. Pertama-tama, apa sih pentingnya lokasi yang strategis itu? Jadi, keputusan strategis sering tergantung jenis bisnisnya. Untuk menentukan sebuah lokasi proyek, strategi yang ditempuh biasanya adalah meminimalisir biaya, sedangkan pada bisnis eceran-eceran atau pelayanan jasa profesional, strategi yang digunakan terfokus pada maksimisasi pendapatan. Jadi pentingnya lokasi yang strategis ini membuat keputusan lokasi relatif jarang dilakukan oleh perusahaan atau proyek. Biasanya karena permintaan telah melebihi kapasitas pabrik atau karena perubahan produktivitas tenaga kerja, kurs atau valuta asing, biaya dan sikap masyarakat sekitar. Dan pilihan-pilihan lokasi ini mencakup seperti yang pertama, tidak pindah tetapi memperluas fasilitas yang ada. Dan yang kedua, mempertahankan lokasi yang sekarang tetapi menambah fasilitas lain di lokasi yang berbeda. Dan yang ketiga, menutup fasilitas yang sekarang dan pindah ke lokasi yang lain. Dan faktor-faktor yang bisa mempengaruhi keputusan lokasi adalah yang pertama, produktivitas tenaga kerja, yang kedua, kurs valuta asing, dan yang ketiga, biaya, yang terakhir, sikap. Nah, selanjutnya produktivitas tenaga kerja. Jadi, karyawan yang kurang relatif atau berpendidikan rendah, juga dengan kebiasaan bekerja yang buruk, bukan merupakan hal yang baik bagi perusahaan atau proyek. Walaupun upah tenaga kerjanya rendah, demikian pula karyawan yang tidak dapat atau sering mangkir di tempat kerjanya tidak akan menjadi keputusan yang baik walaupun upahnya rendah. Dan biaya tenaga kerja per unit terkadang disebut dengan kandungan tenaga kerja dari produk. Biasanya biaya per unit sama dengan biaya tenaga kerja per hari dibagi produktivitas unit per hari. Dan kurs valuta asing ini, walaupun tingkat suku bunga dan produktivitasnya mungkin membuat berbagai negara terlihat ekonomis, tingkat kurs valuta asing yang tidak diinginkan dapat menghapus penghematan yang terjadi. Dan yang ketiga, mengenai biaya lokasi ini bisa dilihat dari biaya yang langsung dapat diidentifikasi dan secara cepat dan tepat ditentukan jumlahnya. Dan yang kedua, biaya yang tidak terlihat, biasanya biaya-biaya ini yang tidak mudah ditentukan angkanya. Kemudian mengenai sikap dari pemerintah pusat atau daerah juga lokal terhadap kepemilikan serta penempatan zona ini, polisi serta stabilitas karyawan mungkin akan terus berubah. Jadi sikap pemerintah pada saat keputusan lokasi dibuat tidak bertahan lama, terlebih pada manajemen mungkin akan menemukan sikap-sikap demikian itu yang dapat mempengaruhi oleh kepemimpinannya. Dan beberapa pertimbangan dan faktor yang mempengaruhi keputusan lokasi. Jadi dari keputusan negara yang pertama ya, peraturan, sikap, stabilitas, dan rangsangan pemerintah. Dan yang kedua, isu-isu budaya dan ekonomi. Yang ketiga, lokasi pasar. Yang keempat, ketersediaan tenaga kerja, sikap, produktivitas, dan biaya. Yang kelima, ketersediaan pasokan, komunikasi, dan energi. Dan yang terakhir, tingkat kurs valuta asing. Keputusan negara atau masyarakat ini memiliki pertimbangan dan faktor yang mempengaruhi keputusan lokasi. Yang pertama,
mengenai keinginan perusahaan, yang kedua segi-segi yang menarik dari wilayah itu, yang ketiga ketersediaannya tenaga kerja, biaya, sikap terhadap serikat pekerja, dan yang keempat biaya dan ketersediaan utilitas, dan yang kelima peraturan lingkungan hidup daerah dan nasional, yang keenam rangsangan dari pemerintah, yang ketujuh jarak relatif antara bahan baku dengan konsumen, yang kedelapan biaya tanah atau pembangunan fasilitas. Beberapa pertimbangan dari faktor yang mempengaruhi keputusan lokasi dari keputusan lokal. Yang pertama, ukuran dan biaya lokasi, sistem transportasi udara, kereta, laut, dan zaman bebas yang hambatan atau tol. Yang ketiga, pembatasan penetapan zona. Yang keempat, dekat tidaknya jasa pasokan yang dibutuhkan. Dan yang terakhir, isu-isu dampak lingkungan. Jadi, metode evaluasi dari alternatif lokasi itu menyangkut pada yang pertama itu metode pemeringkatan faktor, dan yang kedua analisis titik impas lokasi, yang ketiga metode pusat gravitasi, dan yang terakhir model transportasi. Yang pertama kita masuk pada materi metode memeringatkan faktor. Metode ini sangat sering digunakan karena mencakup variasi faktor yang sangat luas, mulai dari pendidikan, rekreasi, sampai keahlian TK. Yang kedua, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pemilihan lokasi. Yang pertama, biaya TK atau termasuk upah, pembentukan serikat pekerja atau produktivitas. Yang kedua, ketersediaan tenaga kerja, termasuk sikap, umur, distribusi, juga keahlian. Jarak lokasi dengan bahan baku atau pemasok, jarak lokasi dengan pasar, kebijakan fiskal pemerintah dari berbagai negara, peraturan lingkup kehidupan, peralatan dan keperluan, biaya lokasi, isu kualitas dan kurs valuta asing, dan yang terakhir kualitas pemerintah. Dari bobot-bobot skor dan pemecahan ini bisa dilihat langsung pada materi yang saya bawakan dari yang berikut ini. Lanjut, kita masuk pada strategi lokasi pelayanan jasa. Ada 8 komponen yang besar volume pada pendapatan untuk perusahaan jasa, yaitu daya beli pada area lokasi konsumen yang diseleksi, kecocokan pelayanan, jasa dan citra, juga demografi wilayah konsumen, persaingan di wilayah tersebut, mutu persaingannya, keunikan lokasinya, mutu fisiknya, kebijakan operasi perusahaannya, dan mutu dari manajemennya itu sendiri. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.